Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Aulana, NPM 181000135, kelas B dengan dosen pengampu Ibu Tuti Rastuti SH, MH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah hukum asuransi, yaitu mengenai legal memorandum. Legal memorandum yang saya buat yaitu berjudul Tanggung Jawab Agen Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 cabang Banda Aceh yang melakukan wan prestasi terhadap penanggung yang berkaitan dengan pembayaran premi asuransi jiwa. Di sini adalah latar belakang pemilihan masalah hukum. Di Indonesia, asuransi sangat diminati oleh masyarakat untuk keperluan mendesak seperti kesehatan atau investasi. Perusahaan asuransi di Indonesia telah menjamur, salah satunya adalah perusahaan asuransi milik negara yakni PT Asuransi Jiwasraya. Pada perkembangannya, PT Asuransi Jiwasraya mempunyai nasabah yang cukup banyak di Indonesia. Akibatnya, pendapatan PT Jiwasraya meningkat dan terus mengembangkan sayap usahanya. Salah satu yang dikembangkan yakni pada bidang properti, yaitu penyedia jasa sewa gedung kantor Arjuno di Surabaya. Adapun penyewa yang memakai jasa gedung kantor Arjuno yakni PT Bayu Cahaya Emas dengan durasi 10 tahun. Namun, pada masa akhir penyewaan, PT Bayu Cahaya Emas tidak membayar uang sewa yang ditetapkan dalam Perjanjian Nomor 34.SJ.U0702 tanggal 25 Juli 2002. Di balik permasalahan wan prestasi yang dilakukan PT Bayu Cahaya Emas, tentunya membuat PT Asuransi Jiwasraya menutup kantor dengan seng. Merasa dirugikan, PT Bayu Cahaya Emas menggugat PT Asuransi Jiwasraya dengan perbuatan melawan hukum sampai tingkat kasasi. Selanjutnya, identifikasi fakta hukum. Yang pertama, apakah PT Asuransi Jiwasraya dalam perjanjian sewa menyewa di Gedung Arjuno, Surabaya dengan Devri Santoso Tandra selaku PT Bayu Cahaya Emas telah melakukan perbuatan melawan hukum? Yang kedua, apakah tepat putusan Mahkamah Agung nomor 192K garing PDT garing 2016 yang tidak menghukum PT Asuransi Jiwasraya bertanggung jawab atas tindakan yang di luar putusan hukum di Gedung Arjuno, Surabaya terhadap Devri Santoso Tandra PT Bayu Cahaya Mas. Selanjutnya fakta hukum. Yang pertama, bahwa Gedung Arjuno tersebut oleh penggugat digunakan untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, tergugat melawan hukum melakukan pemagaran seng di depan Gedung Arjuno. Yang ketiga, tindakan tergugat yang melakukan pemagaran seng atau menutup Gedung Arjuno dengan pagar diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena masih ada sengketa antara penggugat dan tergugat mengenai objek sewa menyewa Gedung Arjuno. Yang keempat, menurut hukum, tindakan tergugat yang secara sewenang-wenang tersebut di atas adalah tindakan yang tidak benar. Kelima, secara yuridis, perbuatan yang sudah dilakukan oleh tergugat melakukan pemagaran seng secara melawan hukum tersebut adalah tindakan yang tidak bermaksud lain selain daripada diarahkan terhadap hak dan kepentingan penggugat yang sangat dirugikan oleh tergugat. Keenam, oleh karena pemagaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut di atas sudah menyebabkan kerugian bagi penggugat di satu pihak, sedangkan di lain pihak merugikan kurang lebih 200 orang karyawan. Selanjutnya ada penelusuran dokumen. Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi, penggugat, atau pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang ia ajukan oleh penggugat atau pembanding kini pemohon kasasi terhadap tergugat atau terbanding kini termohon kasasi sudah benar menurut hukum. Yang kedua, tidak berlebihan kiranya disampaikan di sini bahwa menurut doktrin, hukum dan praktek peradilan
perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga tidak dibenarkan siapa saja yang bertindak main hakim sendiri. Selanjutnya yang keempat, bahwa jika benar pemohon kasasi melakukan prestasi, maka sudah seharusnya dilakukan langkah hukum tersendiri, yakni dengan mengajukan gugatan prestasi di pengadilan negeri yang berwenang. Yang kelima, azas keseimbangan dalam hukum. Yang keenam, termohon kasasi yang sudah melakukan pemagaran area tempat termohon kasasi melakukan usahanya jelas dan terang, tidak dapat dibenarkan, dan tidak dapat dikaitkan dengan alasan apapun. Selanjutnya, ada alat analisis. Dalam melakukan konstruksi hukum atau penafsiran suatu aturan hukum, hakim mengikuti beberapa prinsip, antara lain yang pertama ada prinsip objektivitas, yang kedua prinsip kesatuan, yang ketiga prinsip penafsiran genetis, dan yang keempat prinsip perbandingan. Selanjutnya, yaitu ada ulasan hukum. Yang pertama, bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang ia ajukan oleh penggugat atau pembanding, kini pemohon kasasi terhadap tergugat atau terbanding, kini termohon kasasi sudah benar menurut hukum oleh karena tindakan termohon kasasi. Yang kedua, tidak berlebihan kiranya disampaikan di sini bahwa menurut doktrin hukum dan praktek peradilan, perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga tidak dibenarkan siapa saja yang bertindak main hakim sendiri. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi atau penggugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa pertimbangan hukum putusan judek fakti atau pengadilan negeri yang dikuatkan oleh putusan judek fakti atau pengadilan tinggi dengan menolak gugatan penggugat telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, di mana penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan pula gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum. Dan yang terakhir itu simpulan. Kesimpulan dari kasus di atas menurut saya itu bahwa tidak terbukti kalau PT Asuransi Jiwasraya telah melakukan perbuatan hukum kepada PT Bayu Cahaya Emas. Hal ini dikarenakan bahwa penggugat telah mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan prestasi. Lalu penetapan hasil dari Majelis Hakim Mahkamah Agung telah sesuai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan pula gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum. Kemudian saran, sebaiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini, PT Bayu Cahaya Emas segera membayar tunggakan sewa menyewa gedung Arjuno, Surabaya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Lalu penetapan hasil Majelis Hakim Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum sudah seharusnya dijalankan oleh PT Bayu Cahaya Emas yang telah dinyatakan kalah melawan PT Asuransi Jiwasraya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.